Selamat datang di channel Indometro Studio. Masyarakat Indonesia sudah sangat familiar dengan hantu-hantu seperti pocong, kuntilanak, gundurwo, tuyul, sundur bolong, dan lain-lain. Namun tahukah kalian bahwa di beberapa daerah di Indonesia memiliki cerita mistisnya masing-masing? Hampir semua daerah memiliki mitos masing-masing tentang makhluk halus. Ada beberapa hantu mitologi dan beberapa daerah yang mungkin belum pernah kalian ketahui. Yuk kita kenalan sama hantu-hantu lokal berikut. 7 setan Indonesia yang kurang terkenal tapi seram. Begu Ganjang, Sumatera Utara. Dari bahasa begu berarti arwah atau roh, sedangkan ganjang berarti panjang. Dari namanya sudah bisa ditebak hantu ini seperti pemain basket. Wujud hantu ini adalah sebuah arwah yang berbentuk panjang. Makhluk mitologi ini berasal dari Sumatera Utara. Begu Ganjang memiliki tubuh yang sangat tinggi, rambut yang panjang, mata merah, wajah yang menyeramkan, dan lidah yang panjangnya hampir menyentuh tanah. Menurut beberapa orang yang pernah melihat Begu Ganjang, katanya makhluk ini bisa berubah wujud jadi semakin besar dan tinggi ketika kita mendekatinya. Konon katanya Begu Ganjang dulu dipelihara warga untuk menjaga area pertanian dan perkebunan. Namun karena sifat manusia yang gak pernah puas, jadilah Begu Ganjang ini disalahpergunakan untuk membunuh. Misalnya santet, Begu Ganjang ini suka banget di perpohonan tinggi dan berdiam diri di sana. Wah, serem banget. Palasik dan Orang Bunian, Sumatera Barat. Palasik ini sebenarnya bukan nama hantu. Menurut legenda Sumatera Barat, Palasik ini adalah sebutan untuk orang yang mendalami ilmu hitam dengan cara menghisap darah bayi atau balita. Wujud dari Palasik ini adalah sebuah kepala dengan organ dalam yang menggantung di bawahnya. Ciri khas dari Palasik ini adalah mereka tidak mempunyai cengkungan di antara bibir dan hidung. Sementara itu, Orang Bunian, menurut cerita rakyat yang beredar, dianggap sebagai suku gaib atau suku tak kasat mata. Orang Bunian biasanya mendiami daerah pedalaman agar tidak dapat gangguan dari manusia, seperti hutan, tepian sungai, gunung, dan tempat lainnya. Mitologi dan Sawalunto ini tidak seperti orang primitif. Menurut cerita orang-orang di Sumatera, ciri-ciri Bunian adalah tidak memiliki garis tegak antara bibir dan hidung. Selain itu, kedua alisnya juga menyambung, namun secara umum fisik mereka sama dengan manusia pada umumnya. Akar Mimang, Jawa Tengah. Tidak semua makhluk halus berwujud manusia atau hewan. Ada juga yang berbentuk tumbuhan. Salah satunya adalah akar mimang. Kata mimang sendiri berarti bimbang atau bingung. Akar ini memang memiliki efek samping yang membuat siapapun melewatinya akan merasa kebingungan. Tumbuhan ini sering membuat orang-orang yang tidak sengaja menyandung atau melangkahinya akan tersesat dan tidak kunjung sampai tujuan. Bentuk dari akar mimang berbeda dengan tumbuhan lainnya, yaitu melingkar dan terkadang membuat simpul. Kalau ada yang tersesat di tengah hutan, bisa jadi kalian baru saja menginjak atau menyandung akar mimang tuh. Kuyang, Kalimantan. Baru-baru ini warga Samarinda dihebohkan dengan penampakan hantu kuyang yang terekam CCTV salah satu rumah warga. Tak hanya di Samarinda, sosok kuyang ini juga mengemparkan masyarakat Indonesia. Wujudnya sama seperti Palasik, namun kuyang berdomisili di Kalimantan. Perbedaan lainnya, jika Palasik suka meminum darah bayi, kuyang lebih suka meminum darah sisa orang melahirkan. Wih. Katanya sih, kuyang sebenarnya seorang wanita yang menuntut ajaran ilmu hitam untuk mencapai kehidupan abadi. Tapi jangan khawatir, kuyang bisa diusir kok. Caranya dengan meletakkan sisir, cermin, dan pisau di sekitar ibu melahirkan. Ketiga benda tersebut dipercaya dapat mengusir kuyang, katanya sih. Takau dan Anak Sima, Kalimantan. Ada lagi nih, setan domisili Kalimantan. Kalau dua hantu ini, mereka masih ada hubungan keluarga. Cie, family nih. Takau dan Anak Sima, hubungan mereka seperti ayah dan anak. Dikisahkan Takau adalah makhluk mistis paling kuat di Kalimantan. Ia tinggal di hutan-hutan perdalaman. Sedangkan Anak Sima adalah anak haram yang dibuang ke hutan supaya tidak menjadi aib. Anak Sima kemudian diadopsi oleh Takau dan diberi kesaktian. Ia juga diperboleh mencari ibunya. Setelah menemukan ibunya, ia pun membunuhnya dengan cara sadis, yaitu memakan jantungnya. Namun, walau Takau dipercaya sangat kuat, ia tidak pernah mengganggu kehidupan manusia. Wah, serem-serem tapi kamu baik ya. Hantu Botol Manci, Maluku. Kalian pasti tahu rupa kurcaci yang ada di film animasi Disney kan? Hantu satu ini memiliki wujud yang sama dengan kurcaci tersebut. Manci menggunakan topi merah khas Santa Claus dan memiliki wajah yang menyeramkan. Dinamakan Botol Manci karena hantu ini selalu membawa botol susu kemana saja. Gak cuman iseng, ia selalu membawa botol susu untuk mengganggu bayi atau balita. Selain itu, Botol Manci juga dipercaya bisa mengabulkan permintaan apapun, asal kita bisa melepas topi merahnya dan mengembalikannya sebelum matahari terbit.
Suwangi, Papua. Kisah Suwangi yang menjadi makhluk halus terkuat ini sudah menyebar luas di tanah Papua. Suwangi dipercaya sebagai sosok penyihir yang bisa berubah wujud menjadi apapun, mulai dari wanita cantik hingga bola api. Wujud Suwangi adalah ia memiliki mata merah yang menyala. Ada juga yang mengatakan jika tercium bau binatang kuskus, maka Suwangi ada di sekitar kita. Konon Suwangi ini pernah meneror sebuah desa karena di sana banyak pria berhidung belang. Suwangi ini berubah menjadi sosok wanita cantik dan menggoda pria-pria tersebut. Saat pria-pria tersebut berhubungan intim dengannya, barulah ia menjalankan kejahatannya. Nggak tanggung-tanggung, Suwangi akan memotong kemaluan pria tersebut. Itulah 7 setan khas Indonesia yang kurang terkenal tapi menyeramkan. Mitos atau fakta nggak tahu sih. Terima kasih sudah menonton channel ini. Selalu support channel ini agar dapat berkembang dan selalu memberi informasi kepada Anda. Bye-bye.